Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan. Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat, salam dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa perubahan, Nabi yang memartabatkan kehidupan. Pertama-tama dan yang terutama tentu kita bersyukur atas karunia Allah yang luas dan tidak terbatas, karena atas perkenannya pada siang yang indah ini kita diperjumpakan di tempat yang luar biasa ini. Saya berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Keluarga besar Cikut Bandung sebenarnya ini ya. Ya, ada Dr. Tonton Taufikur Rahman ya, Rektor Universitas Al-Maksum, dan ada Rektor Bandung Raya Ajin ya. Ini kalau ketemu saya begini biasanya ya, mengaum seperti maung Bandung ya. Dan tentu jamaah semua yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya orang muda yang tetap bersemangat untuk membangun kehidupan yang indah. Kata Nabi dalam salah satu riwayat Ibnu Majah, siapa yang beruntung di dunia ini? Kata Nabi, mereka yang hidup dalam kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Jadi yang kita tuju adalah kehidupan yang mulia dan kehormatan di akhirat. Dan itu artinya kita hidup dalam apa yang HOS Cokroaminoto sebut sebagai hidup dalam setinggi-tinggi iman, sehebat-hebat strategi, ya, sekuat-kuat ilmu, dan sebanyak-banyak pelayanan kepada orang lain. Atau dalam bahasa hadis Nabi, al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Saya bahagia dan penuh semangat berada di tempat ini. Sungguh luar biasa, memberi kita energi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Saya sering mengatakan kepada putra-putri saya, ya, saya kalau lihat orang-orang muda itu kayak lihat putri saya. Saya punya 6 putri. Kamu umur berapa? 26. Nah, putri saya ada yang 24, 26. Ya. Saya selalu bilang, namamu Hadijah. Kamu harus menjadi yang terbaik di sekolahmu, di tempat kuliahmu, di tempat kerjamu, dan di tempat kamu bikin bisnis, karena nama kamu Hadijah. Ada putri saya namanya Fatimah, 2 putra saya namanya Muhammad. Nama kamu Muhammad, kamu duta besar agama kamu. Ya, putra pertama saya hidup di London, menyelesaikan studi Master Computer Science dari University of Austin di Texas. Nama kamu Muhammad, dimanapun kamu hidup, kamu duta besar agama kamu. Khususnya orang muda, kalau yang tua biasanya sulit dididik. Yang muda-muda harus terus bersemangat membangun kehidupan, berjuang. Saya juga udah mau 60 tahun, Pak, nggak usah khawatir ya. Terutama yang sudah yang di depan. Ya, ini 65. Ya. Jadi saya punya lembaga pendidikan. Ya, namanya Magistra Utama, yang terbaik se-Indonesia. Seluruh siswanya Islam.
Kenapa? Ya, karena semua dikelola dalam ikhtiar untuk mencapai kemuliaan dalam kehidupan. 4 tahun berturut-turut ketemu presiden di istana, mendapatkan penghargaan. Saya pernah punya partner bisnis, mungkin Bapak Ibu juga kenal Sabtuari Supianto. Saya salah satu partnernya. Ya, bisnis saya 4 tahun berturut-turut the best omset. Kenapa? Karena saya orang Islam. Saya taruh Islam saya di bisnis saya. Saya taruh semangat saya, Islam saya di prestasi-prestasi putra-putri saya. Kita hidup dan memastikan Islam hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagian dari Masjid 5.0. Kalau Masjid 1.0 berarti kita mengunjungi masjid sebagai bagian dari rutinitas ibadah. Tetapi Masjid 5.0 kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi. Sebagai politisi, ini politisi ini. Nah itu sengaja saya taruh di situ tadi. Karena politisi ini yang paling bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Ya, jadi saya respect dan hormat kepada Aditya dan keluarga, dan tentu saja kepada Sang Jawara Banten, ya, Abah Iwan dan Ibu. Saya bahagia sekali ketemu saudara-saudara saya yang luar biasa di sini. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita harus bertransformasi. Kita harus bertransformasi. Bisnismu hari ini boleh masih kecil, karyawannya boleh masih sedikit. Tadi saya berkesempatan untuk mengelilingi kantornya Aditya. Big thing have small beginning. Semua yang besar dimulai dengan kecil. Ya, tadi katanya ada anak-anak yatim tadi yang omsetnya 1.000 sehari tadi. Ya, oh jangan berkecil hati. Suatu hari, kata Nabi Muhammad. Ya, pernah dengar kisah tentang perang Khandaq pasti. Betul? Dan di perang Khandaq 3.000 umat Islam melawan 10.000 orang kafir. Betul? Ya, umat Islam terkepung. Strateginya kata Nabi, kita bikin paret. Dalamnya panjang, lebarnya 4,2, dalamnya 3,6 meter. Yang kuda terbaik tidak bisa melompatinya. Setelah sekian hari, yang menjelang 10 hari kalau saya tidak salah, ke 7 hari, paret yang 5,5 kilo itu belum selesai karena ada batu besar di situ. Kemudian sahabat melapor pada Nabi, ada batu yang sangat besar ya Rasulullah. Nah, Rasulullah turun memeriksa langsung. Nabi Muhammad meminta pedang, meminta kapak, kemudian kapak dipukulkan kepada batu itu memercikkan api, dan Nabi mengatakan, aku melihat istana putih Kisra akan kalian miliki. Umat Islam pun dibangun dengan harapan bahwa suatu hari akan menguasai istana raja-raja. Karena itu bisnismu hari ini masih kecil, boleh masih kecil, karyawannya boleh masih sedikit, tapi perilakunya, disiplinnya, ilmunya, akhlaknya, karakternya harus merefleksikan bahwa kita punya kemampuan suatu hari kita bisa mendapatkan tugas, mandat, amanah, tanggung jawab yang besar. Itu hari ini kita boleh masih belajar, umur boleh 65 tahun. Siap. Dan boleh masih belajar. Ya kan, banyak sekali orang tua, ya, Kolonel Sanders memulai bisnis umur 61. Ya, banyak sekali. Ray Kroc memulai bisnis umur 52 tahun. Ya, ini muda-muda sekali, umur 26 tahun. Maaf Ibu, putra-putrinya berapa? 2, ya. Luar biasa, dan masih tetap belajar. Belajarnya di depan. Memilih duduk di depan. Ya, itu saya duga itu masih remaja itu.
Oh, karyawannya Adit. Ya, jadi oke, mari kita lihat Harley tahun 1903, tempatnya sederhana, tapi Harley 2025 metal, mainan anak-anak, Apple, Google, Amazon, Disney. Iya, Samsung dulu jualan sayur, sekarang jualan elektronik, punya rumah sakit, alat berat, dan semua. Saya membayangkan di tempat ini, sekarang sawah ini akan diakuisisi, jagung itu akan diakuisisi, itu sepertinya sengon di sana itu akan diakuisisi, jalanan yang tadi mobil kami hampir keserempet akan diakuisisi. Anak Ajin, tolong premannya segera dikerahkan untuk meluaskan. Ya, akan jadi destinasi, ya kan? Poster kita baru dibuat dalam beberapa jam belakangan, tapi sudah ada beberapa orang menghubungi saya dari Banten, dari Jawa Tengah dan sebagainya, pengen mengunjungi tempat ini. Kang Tonton tadi juga bilang gitu, ini tetangga aku ini belajarnya di Masjid Al-Kahfi Bunut. Beliau juga hari ini nyusul saya kemari. Ya, Anda tahu kan Al-Maksum itu seperti apa kan? Ya, punya SPBU dan sebagainya, macam-macam, luar biasa. Indomart tahun 88 kecil, betul? Sekarang ada berapa? 23.000. 20, hampir 24.000 gerai. Ya, jadi Allah itu hebat dan maha menghebatkan. Allah itu luas dan maha meluaskan. Allah itu tinggi dan maha meninggikan. Yakin? Yakin. Orang yang hidupnya di masjid, ya, memakmurkan masjid, jiwanya terikat di masjid. Saya dulu ketua lembaga dakwah masjid, lembaga dakwah kampus ya, selama 2 tahun nasional. Jadi tugasnya keliling dari masjid ke masjid di seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam negeri ada Ibu Wardah, Ibu Nur Hayati yang punya Wardah, ya, gajinya dulu cuma 20.000, ya sekarang kekayaannya 24 triliun. Ya, tadi saya bilang ya, masuk ke ruang-ruangannya Adit, saya minta semuanya foto dengan 5 jari, ya, 5 triliun, menaklukkan 5 benua, ya, 5 triliun. Ya, ada alumni kita ya sudah lebih senior daripada Adit, dari 9 miliar menjadi 2 triliun dalam waktu 4 tahun. Jadi saya percaya ini akan menjadi tempat yang sumber mata air kebaikan untuk banyak orang. Ini akan menjadi tempat orang mendapatkan berkah. Ya, kita suka menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, betul? Ya, kita harus menjadi sumber berkah bagi hidup banyak orang. Ya, jadi saya percaya energi tempat ini, DNA tempat ini, ya, dan semua perilakunya akan menjadi bagian dari kebangkitan umat Islam, kebangkitan bangsa kita untuk mewujudkan peradaban gemilang, ya, peradaban yang pernah berkuasa di seluruh dunia, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan itulah misi kita di muka bumi. Dan untuk itulah kita harus pintar, kita harus kaya, kita harus punya banyak uang, dan kita harus punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh dunia, di sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Baik, big result require big ambition. Hasil yang hebat itu membutuhkan ambisi yang hebat. Apa kata Allah? Ana idza dhanni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. Ya, saya tulis di kamar saya 12 misi hidup saya. 1, ingin punya aset seperti Umar bin Khattab. Kenapa nggak seperti Abdurrahman bin Auf, terlalu besar? Kalau Umar bin Khattab 1,1 triliun, rasanya masih sanggup saya. Kalau Abdurrahman bin Auf terlalu banyak.
Yang kedua, ingin punya anak cucu peraih Nobel. Sampai hari ini para peraih Nobel yang beragama Islam sangat sedikit. Karena itu saya sekolahkan, saya wajibkan anak saya juara di sekolah. Saya tulis di kamarnya, anak yang tidak juara di sekolah tidak boleh tinggal di rumah ini. Ya, hanya anak dengan juara 1 di sekolahnya boleh tinggal di kamar ini. Jadi anak-anak yang tidak juara saya usir dari rumah. Berat jadi anak saya. Ya, ini putra saya yang pertama, juara 1 Facebook Challenge Indonesia, juara 1 hackathon, juara medali emas Face App ID, juara 2, juara 3 Bukalapak, 4 besar Code for Food, ya. Dan sekarang bekerja di Amazon di London. Bapak Ibu sekalian, jangan membatasi cita-cita kita. Ibu juga demikian. Jangan membatasi cita-citamu sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai wanita. Ya, para pria apalagi. Pria tua juga bisa begitu. Ya, harus punya semangat, daya juang, duduk paling depan, jangan kalah sama anak muda. Kita mencari berkah dan rahmat dalam hidup. Betul, Bapak Ibu? Dan agama kita memberi kekuatan itu supaya kita berjuang untuk menjadi pemimpin, khalifah di muka bumi. Dan masjid ini memberi kita energi, dan tempat ini memberi kita daya upaya. Dan saya kira manajemen masjid ini begitu luar biasa, memberikan kesempatan, menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk jamaahnya terus berkembang. Karena itu saya membayangkan tadi, saya bilang sama Adit, kamu harus bikin lapangan yang bisa 30 bus langsung parkir ya, 30 bus ini. Saya minta itu kebun tebu ya, tolong dibabat semuanya. Ya. Serius, ini serius. Jangan takut punya pikiran besar dan punya impian besar. Jangan takut, ya, jangan takut. Saya bangga ya, saya bahagia punya sahabat-sahabat yang hebat di sini ya. AA Jin itu tahun 2019 kelihatannya, 2018, betul ya? 25 ya, sekarang udah angkatan 68 ya. Dasar beliau ya, selalu potongan boleh metal ya kan? Tapi hatinya syariah. Ya. Okay, a great achievement always require great sacrifice. Membutuhkan pengorbanan. Belajar juga butuh pengorbanan, betul Bapak Ibu? Duduk di sini, wah ini, ya, ini juga pengorbanan. Berprasangka baik pada Allah. Tulis, ya. Saya mengajarkan menulis, anak-anak menulis, ya. Saya menulis 12 impian saya tulis di dinding dan tiap hari anak-anak saya melihat. Dan mereka juga demikian. Saya punya 6 putri. Sudah kontrak harus jadi dokter spesialis dan harus punya gaji 500 juta sebulan. Karena mereka nggak mau jadi pengusaha. Sudah kontrak, Bapak Ibu. Ya, 2 putri saya di RSCM sekarang spesialis radiologi dan spesialis kecantikan. Yang lain sedang menjadi dokter dan 2 calon dokter. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi, mendorong mereka mengisi ruang-ruang sosial yang luas dan berwibawa sebagai muslim. Betul. Dan tempat ini akan menghasilkan semakin banyak orang yang membawa kemuliaan dalam hidup dan kehormatan nanti setelah meninggal. Ya. Ya, terus ya, sekarang yang penting apa? Yang penting sekarang yang kita miliki. Tadi Adit menyebut mindset, ya, mindset pertumbuhan. Kita harus punya mindset pertumbuhan. Ada 5 Bapak Ibu yang penting dalam mindset pertumbuhan. Selain keyakinan, ya, bahwa Islam adalah sumber dari segala daya upaya, ya, untuk menjaga kemuliaan hidup dan kehormatan di akhirat. Mindset. Ini ada seorang profesor, seorang perempuan yang meriset selama 33 tahun. Kenapa ada orang yang bertumbuh dan orang yang tidak bertumbuh? Kenapa ada orang yang berkembang dan orang yang tidak berkembang? Ternyata ada 5 yang membedakan.
Yang pertama, caranya menghadapi tantangan. Caranya menghadapi tantangan, challenge. Orang yang bertumbuh itu menyukai tantangan. Putra saya juga demikian, Bapak Ibu. Ya, putra saya tekan kontrak untuk dapat gaji 500 juta per bulan. Dan itu tidak bisa kalau tidak berbisnis. Betul? Tapi dia tidak memilih berbisnis. Kuliah di ITB, jurusan IT, kemudian pergi ke Singapura di perusahaan Axelion, kemudian ke kantor pusat Grab selama 3 tahun, kemudian sekarang di Amazon. Ya, menyelesaikan studi S2 di Austin. Challenge. Suatu hari dia pernah, Pak, nih pengen pulang. Pak, aku mau pulang, aku nggak kuat. Ya, Anda tahu kerja di multinational company berat, tantangannya luar biasa. Kamu tidak boleh pulang, kamu nggak boleh menyerah. Tapi kalau kamu pulang, kamu tidak boleh pulang ke rumah, karena rumah kita bukan rumah para orang yang gagal, bukan rumah para pecundang. Akhirnya dia tidak pulang, Pak. Dia melanjutkan lagi. Bapak Ibu tahu London sedang panas waktu itu, mungkin pernah dengar beritanya, ya, kena musibah panas, hawa panas yang luar biasa, dan dia tetap di London sampai hari ini. Jadi cara kita menghadapi tantangan, bangun masjid ini penuh tantangan, bangun Cerebrum penuh tantangan. Saya juga punya beberapa bisnis, izin ditampilkan. Yang kedua, cara menghadapi kesulitan. Apa yang tidak sulit bangun bisnis? Saya 34 tahun yang lalu selesai sekolah S1, bangun bisnis. Kalau orang mau sedang bangun bisnis, apa yang terpikir di kepalanya? Produknya apa? Pinter ini, muridnya Aditya soalnya. Biasanya yang dipikir modal, betul? Modalnya dari mana? Bapak Ibu, ya kan? Saya mendatangi 8 bank karena berpikir nanti cari pinjaman. Tidak ada satupun yang ngasih pinjaman. 34 tahun yang lalu saya cari 8 orang kaya, tidak ada yang mau ngasih pinjaman. 12 orang kaya, tidak ada. Saya belum kenal Pak Tonton. Kalau saya kenal, saya pinjam Pak Tonton. Ya, saya mendatangi 14 gedung ditulisi disewakan, tidak ada satupun yang mau disewa tanpa DP. Ya, tapi dalam kondisi saya sangat mulai lelah, saya ketemu seseorang, ya, tidak pernah ketemu saya, di satu tempat yang sekarang jadi Indomaret dan Riches Factory. Dia bilang, kamu nggak mampu menyewa tempat ini, tapi saya punya uang, saya punya cek, kamu pakai untuk menyewa di Jalan Bogor. Itu jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Hadapi tantangan, hadapi kesulitan, Allah akan memberi jalan keluar. At-Talaq ayat 2 dan 3. An-Najm 39. Allah hanya akan memberikan kepada kamu yang setara dengan yang kamu upayakan. Tantangan dan kesulitan. Janji Allah untuk orang yang bertakwa dan bertawakal, rezeki min haitsu la yahtasib, ampunan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Indah sekali. Ada sistem keyakinan yang begitu indah. Kalau Anda sampai pada titik yang luar biasa, justru Anda dijanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aset saya belum sebanyak ini. Ya, saya juga menyesal waktu muda saya kurang gila seperti Aditya, seperti Ajin. Ya, mohon izin hanya untuk menghibur Bapak Ibu. Ya, kira-kira kalau sekarang ya 100 miliar aset saya. Jadi, tapi usia saya udah 60. Ya, jadi saya kurang rajin, kurang gila, kurang brutal, kurang hungry, kurang lapar, kurang bernafsu lagi. Ya, untuk membawa kejayaan di dunia, hidup dalam kemuliaan di dunia, ya, dan menjaga kehormatan di akhirat. Saya kira itu yang paling penting, ya. Jadi sudah ada ditampilkan beberapa bisnis saya. Saya pensiun umur 50. Saya panggil semua manajer saya di depan notaris, saya panggil notaris saya. Ya, pada saat itu saya mengelola 300 lokasi kebab Turki, saya mengelola 12 restoran, 12 kampus di 28 kota, 1000 orang karyawan. Ya,
Dan 10 tahun yang lalu saya memulai program Grounded Business Coaching sekitar 13 tahun yang lalu, ya, dan sekarang sudah ada 23.000 alumni, ya, di seluruh Indonesia yang siap membawa Aditya jadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Nah, ini beberapa bisnis saya. Ada rumah kos 104 kamar, ada Wonosalam City Park, villa, ada Durian Park, kebun, ada rumah sakit, ada klinik, dan sebagainya, ada sekolah, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Jadi kita harus berbisnis, dan ini tempat yang luar biasa untuk berbisnis. Ya, saya memulai dari nol, ya, bisa dirasakan tadi, ya, dari tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena saya anak transmigran. Ya, kalau Anda dengar kata transmigran itu apa yang ada di kepala Bapak Ibu? Hah? Melarat. Bukan merantau, melarat. Diperhalus sama dia. Ya, jadi ayo kita berjuang untuk hidup. Hidup itu anugerah, betul? Hidup itu karunia, betul? Ayo berjuang. Jadi wanita itu indah. Ayo berjuang. Ayo tunjukkan kesungguhan. Dan dunia ini bisa kita raih. Al-Isra 7. Semua perbuatanmu kembali pada dirimu. Ibrahim 7. Kalau kamu bersyukur, Allah akan nambah. An-Najm 39. Kalau kamu berjuang terus, Allah akan memberi kamu yang setara dengan perjuanganmu. An-Najm 148. Kamu memilih cukup atau makmur? Saya memilih hidup dalam kemakmuran. Tidak memilih cukup. Saya memilih hidup dalam kemakmuran. Hud 88. Bisa asal kamu terus melakukan upaya perbaikan. Jadi kalau hari ini umur 28 dan seperti ini dengan dukungan orang tua, keluarga, dan timnya, bayangkan kalau dia umur 58 seperti saya. 28, 58, 30 tahun lagi, ya. Dan harus terus menerus ketemu ketemu Pak Tonton dan sebagainya, ketemu Dani, semuanya kita membahu memakmurkan bumi, membuat bangga Nabi Muhammad, dan suatu hari nanti kita akan panen apa yang kita layak kita terima. Jadi kalau tadi saya lihat di kantornya Aditya, sekantor, sesurga. Hebat. Yang ketiga, effort, bergantung pada effort. Challenge, An-Najm 39. Obstacle, Talak 2 dan 3. Effort, ya, Al-Isra 7. Ibrahim 8. Al-Hajj 77. Al-Qasas 77. Effort. Apa kata Allah? Kamu ingin sukses dunia akhirat, tadi pakai ilmu, tadi riwayat Ahmad. Kamu ingin sukses, menang di dunia, rukuk, sujudlah kepada Allah di masjid, dan berbuatlah kebaikan kepada manusia. Al-Hajj 77, Al-Qasas 77. Kemudian kritisisme. Belajarlah untuk mendengarkan nasihat, pendapat, ya, dan masukan dari orang lain. Dan yang paling penting, yang terakhir, find lesson from success of other. Dapatkanlah pembelajaran dari suksesnya orang lain. Nah, itu 5 growth mindset. Orang muda, ya saya anggap ini orang muda semua. Waktumu panjang, berjuanglah luar biasa. Ya, saya punya pesantren, saya menghidupi 150 santri sudah 15 tahun. Setiap bulan mengeluarkan 1.500 kilogram beras, ya. Santrinya 50% free, ya, karena dari NTT, dari Ambon, dari Maluku, dan lain-lain. Kita ingin sekarang sedang membangun gedung 4 lantai, sudah ada masjid, kita sedang membangun lagi masjid 500 juta untuk 1 masjid lagi. Kami juga membangun masjid di dekat Grounded Business Coaching, dan kita juga baru saja membangun masjid di Wonosalam City Park dan di Durian Park, ya, tempat bisnis kami. Masjid harus selalu menjadi sumber energi, sumber mata air kebijaksanaan, sumber energi kehidupan, dan semua yang membuat hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Karena itu tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Bapak Ibu belajar memperbaiki kehidupan. Keluargamu mungkin hari ini masih miskin,
bisnismu mungkin masih sedikit, karyawannya mungkin masih kurang dari 10, omsetnya mungkin masih kecil. Jangan berkecil hati, Allah bersama kita semua. Kalau kita terus mengagungkan namanya, menemukan cara-cara terbaik, mencari ilmu untuk membangun kehidupan yang mengagungkan nama Allah, mengharumkan nama Islam, dan membuat manusia hidup dalam kemuliaan. Terima kasih, kita akan bertanya jawab sambil kita akan berdiskusi. Ya, bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Mereka yang sukses hari ini bukan karena tiba-tiba mereka sukses, tapi karena mereka berjuang sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, terus-menerus belajar, tidak pernah berputus asa, dan terus-menerus mencari teman, mencari guru, untuk terus berjuang, memuliakan kehidupan, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lihat tangan saya. Coba sini. Sini kau. Ya, namanya siapa? Namanya Agil. Salaman dulu dong. Ya. Tirukan saya. Sini, ayo. Jadi tiap hari kita begini, Bapak Ibu. Understanding Quran. Ya, saya melatih. Saya punya sekolah namanya Al-Farabi School, punya lembaga pendidikan, sudah meluluskan 100.000 orang, seluruhnya Islam. Dan saya punya pesantren Al-Furqan. Saya didik dengan cara ini. Saya punya anak, saya didik dengan cara ini. Yang ingin mengikuti juga boleh. Understanding Quran. Ya, understanding Quran. Ya, oke. Baca, pelajari, jangan hanya dia hafal, tapi dibaca, dipelajari. Ya. Yang kedua, ayo tirukan. Ya. Understanding leadership. Oke. Memahami cara memimpin manusia. Ini, pahami nih perempuan-perempuan ini. Pahami nih orang tua berbeda sama yang muda, berbeda sama yang muda sekali, sama yang belum mencoba macam-macam karakter manusia. Pahamilah mereka dengan ilmu leadership. Nabi Muhammad belajar leadership dengan jadi penggembala kambing. Ya, menggembala kambing itu sulit karena kambing nggak punya akal. Ya, tapi manusia punya akal. Maka mereka butuh petunjuk dan telunjukmu untuk memimpin. Beri arah, ya, rahmatan lil alamin, peradaban gemilang, juara 1 di sekolah, lembaga pelatihan terbaik, omset terbaik. Saya punya program internasional yang dibiayai Jepang, Jerman, dan Belanda, yang terbaik seluruh Asia Pasifik, dapat penghargaan dari Asian Development Bank. Kenapa? Karena saya seorang Muslim. Karena saya punya telunjuk, saya pakai. Understanding leadership. Iya, sekarang Adit memimpin 90 orang. Kita tunggu dia memimpin 1000 orang nanti di usia 50 tahun. Sebelum 50 tahun ya. Sekarang udah jadi presiden umur 50 tahun. Ya, oke. Nah, yang ketiga, understanding managerialship. Ya, cara mengelola sesuatu. Ya, cara mengelola sesuatu. Ya, kami punya kebun, punya villa and resort, punya percetakan, punya lembaga pendidikan, punya sekolah, punya pesantren misalnya, ya, punya penerbitan buku, punya rumah kos dan guest house, punya restoran, punya kebab. Ya, kebabku sekarang sudah bukan Babarafi lagi ya, jadi new kebab. Nah, jadi cara mengelola sesuatu. Oh ya, kami sekarang sedang merintis klinik, rumah sakit, ya. Cara mengelola sesuatu, membuat perencanaan, mengorganisir, menata kelola orang, ya, manajemen atau managerialship. Yang keempat, understanding entrepreneurship. Caranya menciptakan sumber uang, mengelola sumber daya untuk menghasilkan uang. Kita bisa punya uang. Anda harus yakin itu. Saya ingat tadi, saya anak miskin,
Ya, saya anaknya orang miskin. Saya memulai bisnis saya dari nol. Tapi saya, alhamdulillah, ya, dididik di masjid. Ya. Ya, jadi artinya saya memahami tugas-tugas saya sebagai manusia. Dan terakhir, understanding life skill atau memahami keterampilan hidup. Ternyata sudah ada di situ, ya, tinggal difoto. Jadi jawabannya tadi betul. Nanti kalau ngomong ke putra putri di rumah juga begitu, pakai ini. Ya. Ada satu lagi yang sebelah kiri. Ya, jangan lupa. Ya, ini namanya total life. Total life, hidup sebagai manusia yang paripurna seutuhnya. Ya, yang pertama total life, satu personal development, terus menerus bersedia belajar. Ibu isi nomor berapa ibu? 48, masih muda, baru punya cucu satu. Ya, terus belajar, jangan kalah sama nenek-nenek. Nenek-nenek aja terus mau belajar. Ya, jadi apa tadi nomor satu? Personal development, terus belajar. Pak Tonton itu udah dokter, mau profesor, punya apa lagi dia, ya, tetap mau belajar. Beliau belajar ke Malang bersama istri, ya. Jin itu raja ya di sini. Dia sudah nggak perlu jadi wali kota di sini, ya, tapi tetap belajar. Kemarin baru saya ketemu juga bulan lalu di PWTDA nasional, luar biasa, karya besar. Ya, kalian harus meramaikan forum-forum komunitas pemberdayaan, ya, di Indonesia. Yang kedua, career and profession development, belajar terus. Ya, putra saya udah mantap, ya, di Amazon misalnya, tapi masih S2 Bapak Ibu. Sekarang mau S3, ya belajar terus. Tadi Adit juga itu pamit, saya mau S3 ya, mau S3 ya. Iya, ya, saya S1 fisika, S1 hukum, S1 ekonomi nggak selesai, S2 magister manajemen, S2 hukum bisnis nggak selesai, dokter ilmu sosial selesai, dokter ilmu ekonomi nggak selesai. Ya, saya belajar terus, saya juga belajar terus. Ya, saya punya bisnis, saya belajar terus. Oke, yang ketiga, family and social harmony. Sukses penting, tapi keluarga lebih penting. Di rumah penting, anak penting, pasangan penting, ya. Jangan mengabaikan pasangan, jangan mengabaikan anak istri dan sebagainya, ya. Jadi, dan jangan mengabaikan kehidupan di sekitar, ya. Kami di King Sulaiman bikin kampung sedekah, ya. Kita bikin program sedekah ke masyarakat. Kita bikin 50 usaha kecil, kita beri modal belanja barang. Ya, kita ingin membangun harmoni sosial dengan sekitarnya. Nanti kalau B sudah masuk ke sini, ayo, Anda butuh dukungan sosial di masyarakat. Yang keempat, aset development. Jangan lupa punya aset, tapi aset untuk bisnis, bukan aset untuk flexing. Ya, nggak perlu pakai jam Rolex. Kamu jam apa ini? Ya, jadi tidak perlu yang mahal-mahal, gitu ya. Tapi terus berjuang. Dan yang kelima, legacy building. Ayo pikirkan terus apa yang Bapak Ibu ingin tinggalkan setelah hidup di dunia ini. Ya, itu hakikat kita hidup di masjid ini kan. Pegang dua mic. Ya, clear? Understanding Quran, understanding leadership, managerialship, entrepreneurship, life skill. Memahami Quran, memahami manusia, mampu mengatur apapun, mampu menciptakan uang dari banyak kesempatan, dan mampu mengelola hidup dengan baik. Hidup sulit. Nggak usah tanya yang umurnya 65 tahun, nggak usah tanya yang umurnya 65 tahun, kan kelihatan itu jejak-jejak hidupnya yang sulit. Allah. Ya, sebelah kiri, personal, terus belajar. Umur boleh 65, tapi masih belajar. Saya hormat,
boleh sudah punya cucu, tapi tetap belajar, duduk di paling depan. Ya kan? Kalian di belakang kan khusuk, sebenarnya main HP dia kan. Jangan amin dong. Ya, personal development. Saya sudah 60 tahun, saya juga belajar terus. Yang kedua, career and profession development. Ayo, kemampuan digitalnya, kemampuan memilih cuan, kemampuan membangun cuan. Nah, itu sebenarnya juga lebih cuan kayak dulu. Ya. Nanti undang ke sini. Kemudian yang ketiga, family and social harmony. Yang keempat, aset ya untuk bisnis. Yang kelima, legacy. Ayo ikut meramaikan masjid ini. Ayo ikut gerakan masjid badan usaha milik Masjid Indonesia. Ya, jadi selalu tangan kita tiap hari. Kalau Anda lihat saya berfoto di Facebook begini, itu artinya itu. Ya, saya selalu berfoto begini kan dimanapun. Ya, saya barusan dari Brunei Imperial, Brunei, fotonya begini aja. Ya. Jadi kita ingin menyampaikan pesan 5 prinsip untuk hidup dan 5 prinsip untuk kita hidup dalam kemuliaan dan menjaga kehormatan. Hiduplah yang terbaik. Ya, kita ini agama pemenang, betul? Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi. Jadi kalau ada bisnis di situ rame, oh ini pasti punya orang Islam. Sekarang, oh itu kok kotor sekali. Hah? Punya orang Islam. Oh itu kok kumuh, punya orang Islam. Jangan, kita belajar, kita mulai dari rumah kita. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dengan disiplin hidup. Ya, hidup yang sehat. Ya, terus menerus belajar. Saya sudah 1 bulan ini tidak istirahat, Bapak Ibu. Ya, terus perjalanan dari kota ke kota, memberi training, mengurus bisnis, tidak berhenti. Karena saya punya keyakinan bahwa selama nafas masih di kandung badan, maka tugas kita cuma satu, melakukan perbaikan. Seperti amanah surat Hud ayat 88. Melakukan perbaikan sekuat daya upaya. Itu perintah Al-Quran. Maka besok bisnis kita harus lebih baik. Maka besok para ibu harus punya harapan lebih hebat, punya duit lebih banyak, agar bisa memilihkan rumah sakit terbaik untuk orang tua kita. Besok para ibu harus punya duit yang lebih banyak supaya bisa memilih sekolah terbaik untuk putra-putrinya. Besok para ayah harus punya duit lebih banyak, aset lebih banyak lagi, supaya makin banyak kebajikan yang dihasilkan dari rumah mereka, dari hidup mereka, yang membuat hidup orang lain juga mengalami peningkatan. Terima kasih. Satu lagi dari perempuan. Ya. Langsung saja ya. Silakan. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak akan saya sia-siakan kesempatan emas ini bertanya kepada ayah. Ayah bercerita sedikit, nantinya ke pertanyaan untuk ayah sendiri ya. Saya memulai bisnis di bagian kuliner itu kurang lebih 14 tahun. Dan saya sudah mulai merasa bosan, saya berpindah ke konveksi karena dengan pemahaman saya kalau komisi di konveksi itu lebih besar, lebih menjanjikan daripada di kuliner. Tapi akhirnya Allah memberikan pelajaran ke saya tumbeng di 176 juta giro kosong. Saya waktu itu jatuh sejatuh-jatuhnya, merasa saya yang paling susah, yang paling, ternyata teman-teman masih banyak yang lebih susah. Ada yang 600 juta tertipunya, ada yang lebih besar lagi mungkin ya. Saya belajar dari situ, terus Allah memberi jalan saya sekarang di bidang kesehatan, yaitu pijat. Dan itu kebetulan keturunan dari almarhum kakek saya. Saya sekarang di bidang pijat. Dulunya saya masuk di Gojek, di Gomasas, dan saya sekarang membuka promosi iklan sendiri di pijatnya.
dan meraup juga untuk teman-teman saya yang dulunya di Gojek, ada 50 terapis kurang lebih. Dan saya terjun ke afiliat ini juga secara tidak sengaja karena waktu itu saya menjalani operasi pengangkatan rahim di rumah sakit. Saya iseng-iseng buka scroll dan alhamdulillah Allah memberi jalan untuk di TikTok ini, walaupun dulunya negatif, ternyata ada positifnya juga. Alhamdulillah di situ saya belajar untuk mempromosikan usaha pijat saya, dan alhamdulillah juga ada. Tapi Allah juga memberi jalan lagi, mampir ke afiliat, melihat videonya online. Kabita ayah tinggal komisi orang lain 1 juta 2 juta sehari dan seperti itu ya. Saya berusaha menjadi afiliat baru 3 bulan. Komisi terbesar saya kemarin di 2.300.000, tapi baru di Desember aja. Pertama 300, bulan kedua 500, dan Desember. Tapi sekarang agak menurun karena mungkin ada beberapa alasan. Yang saya ingin tanyakan ke ayah sendiri, apa alasan ayah yang terkuat bisa menjadi seperti ini? Termasuk diri saya sendiri, ada alasan yang terkuat, ingin membahagiakan orang tua saya. Nah itu saja mungkin. Terima kasih ayah. Saya 14.45 harus meninggalkan tempat ini ya, karena ada satu acara lagi. Baik ya, kita diikat oleh spiritual belt ya, spiritual belt. Yang pertama apa? Az-Zariyat 5:6. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sudah itu. Jadi kita lakukan apapun itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nomor 1. Ya, dengan rentetannya mau saya tampilkan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah yang bawah yang merah adalah spiritual foundation. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayatnya. Ya. Spiritual foundation, fondasi spiritualnya harus kuat ya. Itu dia dari Az-Zariyat 56, kemudian Al-Isra 7 ya, kemudian Ar-Rahman 60, Al-Hujurat 15, At-Taghabun 4, Ali Imran 191, As-Saff 2 dan 3, dan Al-Zalzalah 7 dan 8. Itu yang ke dalam. Yang muncul keluar kita sebut dengan spiritual impact. Apa impact hidup kita untuk banyak orang? Mari kita lihat. Kamu umat terbaik, Ali Imran 110, Rahmatan lil Alamin, Al-Anbiya 107, berbuat baiklah agar kamu beruntung, Al-Hajj 77, kemudian An-Nahl 90, Atin 4, Al-Maidah 2, At-Talaq 23, dan An-Nisa 58. Nah itu spiritual belt. Anda terguncang-guncang, Anda jatuh, Anda menghadapi situasi sulit, sabuk spiritual Anda harus selalu kukuh ya. Kemudian bersyukur, ada 22 ayat tentang syukur ya. Syukur, alhamdulillah, Allahu Akbar, kehidupan surga, bersyukur, keberadaan kita di dunia, bersyukur, tujuan ibadah, bersyukur. Karena itu saya selalu berusaha tersenyum ketemu orang, dan saya selalu berusaha menyalami setiap orang setiap saya ketemu, karena saya bersyukur. Saya senang ketemu Ajin, senang selain orangnya ganteng dan pintar. Ketemu Pak Tonton, profesor sebentar lagi beliau, senang saya ya. Jadi saya bersyukur terus. Allah kasih saya banyak anugerah ya. Anak-anak saya sukses, bisnis saya ada sukses, saya punya aset cukup, dan saya masih lapar di usia 60 tahun, dan saya masih akan berusia 100 tahun ya, insya Allah ya. Jadi ini, nah terakhir kata kuncinya yang saya sebut dengan 5 mantra sukses. 5 mantra sukses ya, 5 mantra sukses atau big skill operation. Kamu tambah di atasnya, big skill operation. Ini terakhir ya, izin, memang waktunya sangat terbatas. Tadi mestinya jam 10 sudah berada di tempat ini, tapi kita ada masalah di jalan, ditinggal pesawat
beli tiket lagi untuk 2 jam penerbangan berikutnya. Jadi kita keluar 2 jam. Baik ya, big scale operation di kepala kita. Ingat tadi ya, bisnismu boleh masih kecil. Bapak, usia berapa Bapak yang di sana? 56, masih muda. Masih muda, 55 tahun Nabi baru mulai perang. Bapak mulai perang sekarang. Ya. Iya, yang muda-muda latihan. Cek nanti kalau saya keliru ya, dicek, disirah. Ya, seingat saya Nabi memulai peperangan itu di atas usia 50 tahun. Ya, jadi harus sehat, 60 tahun masih sehat. Nggak boleh batuk, pilek, apa, meriang-meriang, lawan. Ya, haus, lapar menghadapi dunia untuk ditaruh di genggamannya, untuk kebaikannya. Ya, itu. Karena itu kita harus selalu punya pikiran apa mindsetnya. Big scale operation, beroperasi di skala besar. Itu. Beroperasi di skala besar. Saya nggak bisa contohin, ya nanti ya nyaman juga ya. Tapi intinya hari ini boleh masih kecil, tapi tunggu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya, jangan berkecil hati Pak. Ya. Tuh, nomor 1, angka yang memaksa. Selalu miliki angka yang memaksa. Angka, seperti tadi kan, kamu harus juara di sekolah. Kamu harus jadi masuk fakultas kedokteran, jadi spesialis. Kamu harus bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri. Gajimu harus 500 juta. Jadi itu angka yang memaksa. Allah sesuai persangkaan hambanya. Kenapa kok Allah berfirman seperti itu? Memotivasi kita untuk berdoa yang besar dan tidak terbatas. Ya Allah, ya berilah rezeki ya secukupnya. Jangan ya, gitu. Ini ada Mas Samsul punya kampung Inggris di Bandung. Masih Mas Samsul ya? Ya. Yang kedua, tindakan yang menantang. Nomor 1 boleh ditulis dengan kata lain, cita-cita yang tinggi. Nabi Muhammad cita-citanya tinggi? Yes. Istana putih Kisra akan kalian miliki. Istana merahnya Rum akan kalian duduki. Nabi Muhammad waktu umatnya masih sedikit. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu permulaan Islam? Menyurati raja-raja. Kok nggak nyurati ketua-ketua RT setempat? Kok menyurati raja-raja? Kisra, Muqawqis, Raja Bahrain. Kenapa? Kita belajar dari siapa? Ayo, ya, itu kira-kira. Ya. Kemudian jadi cita-cita yang tinggi. Yang kedua, tindakannya yang menantang. Tindakannya yang selaras. Betul? Ada orang cita-citanya tinggi, tindakannya tidak selaras. Ya, belajar 2 jam tidak betah. Ya. Belajar ngomong sendiri. Paham ya? Nggak selaras. Benar ini. Ya. Jadi kita harus menyelaraskan perbuatan kita dengan cita-cita yang kita miliki. Selaras. Ya. Saya ingin hidup 100 tahun. Misalnya, jadi centenarian. Saya beli buku namanya Centenarian, orang yang hidup di atas 100 tahun. Saya beli buku Okinawa Diet. Saya ingin hidup 100 tahun. Saya 170, beratnya nggak boleh lebih dari 74. Lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 90. Misalnya ya, tidak bermaksud menyinggung ya. Kalau tersinggung ya bersandar aja ke karpet ya. Jadi tindakannya harus selaras dengan cita-cita, betul? Kalau goalnya big, maka tindakannya juga harus big. Yang ketiga, tagih hasil brutal atau disiplin. Ya, misalnya ibu tadi kan, ya kita ada alumni kita. Tadi Adit bilang berapa live-nya? 13 studio. Loh, di Purbalingga ada 220 studio bro. Kok cuma 13? Buat 220 studio. Ya, tadi saya tanya berapa iklannya. M. Ya. Loh, di tempat
tempat lain ada yang 22 M. Nah, ini yang paling baru yang saya temani 5,5 M tiap bulan. Jadi ayo ya, yang penting disiplin. Oke, sekarang kita coba bayangkan. Nomor 1, tetapkan tujuan yang tinggi. Nomor 2, selaraskan perbuatannya. Nomor 3, disiplin. Nomor 4, kejam pada nilai inti atau ruthless to the core value. Apa itu kejam pada nilai inti? Istiqomah. Ya, saya ini kejam pada nilai inti. Saya 60 tahun. Kalau nggak ada waktu istirahat, saya tidak boleh loyo. Saya harus tetap sehat. Tadi jam 2 pagi saya sudah bangun, Pak. Karena setengah 3 harus berangkat ke Juanda. Pesawat saya jam 5, 4.30 harus sudah boarding. Ya, alhamdulillah banyak meletus. Jadi tertunda. Jam 2 pagi sudah bangun. Ya, rasanya mestinya masih ngantuk saya. Ya, di perjalanan terus tadi. Tapi karena dikasih makan enak sama Abah Iwan, Jawara Banten. Oh ya, saya dikasih 2 ilmu. Ilmu kekayaan dan kejantanan. Saya akan takdir. Oke ya, jadi kejam pada nilai inti itu apa? Istiqomah. Jaga nilai inti. Sopan, betul? Menyenangkan, selalu tersenyum. Ya? Ya, anak muda ya. Matanya berbinar terus itu. Ada hadis Nabi, seorang perempuan cukup dianggap berdosa pagi hari ketika dilihat suaminya, matanya tidak berbinar. Gimana akibatnya? Sudah punya suami, Bu? Sudah pasti ya. Gimana akibatnya suami ibu pagi hari melihat mata ibu tidak berbinar? Gimana kira-kira suami? Oh, nabrak-nabrak itu pasti ya. Ya. Jadi mata perempuan itu sinar kehidupan untuk anak-anaknya, untuk cucunya, untuk suaminya. Ayo tersenyum, beri energi. Perempuan itu sosok guru kehidupan, betul? Pilar bangsa, ya begitu. Jadi ayo berbinar, temu gurunya berbinar, ya dan sebagainya. Hadis riwayat Tirmizi, nanti boleh dilihat. Ya, tugas perempuan untuk matanya berbinar tiap hari kalau ketemu suaminya. Ya kan? Bayangin itu ya, suami, ini pasti sudah suami, betul? Sudah suami ya. Itu nggak usah dicatat yang lain tadi, nggak usah diingat. Ingat ini aja ya. Nanti kopi capture kirim ke istrimu. Siap. Ya. Dan yang terakhir, bebas tyranny of or dan menjadi genius of N. Apa itu genius of N? Multitasking. Ya belajar, ya bekerja. Betul? Betul nggak? Yang mengasuh anak, yang menghasilkan uang, yang membina keluarga, yang melayani masyarakat. Betul? Seperti saya. Saya pebisnis. Saya punya 8 anak. Sekarang saya punya 12 unit bisnis. Ya belum gede-gede, belum banyak. Saya punya banyak urusan, tapi saya harus lenggarakan semuanya. Nah, menurut risetnya Jim Collins, ini 5 mantra yang harus kita miliki kalau kita ingin sukses. Yang pertama, tetapkan tujuan yang tinggi. Yang kedua, tindakannya harus selaras. Yang ketiga, harus disiplin. Yang keempat, istiqamah pada nilai-nilai sabar, baik. Ya, kamu kok kelihatan lapar sih? Lapar pun tetap tersenyum. Ayo, jangan orang lihat lapar kamu. Senyum-senyum biar orang nggak kelihatan kalau kamu lapar. Iya kan? Orang bawanya ya kurang 2 detik katanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahagia insya Allah saya akan kembali. Ya, catat. Insya Allah saya akan kembali. Saya bahagia di tempat ini. Senang sekali dan saya merinding serius ya. Sama lah waktu saya merintis pesantren dan masjid 2009, 97 ya, saya berikan semua ya, bukan semua energi saya dan sebagainya, kurang berhasil saya bikin lagi 2009 yang sekarang masjid dan pesantren Al-Furqan itu sudah 15 tahun dan alhamdulillah terus berkembang. Dan seperti yang tadi kita menggunakan ya tadi ya, pokoknya kalau ingat terus Dr. Fahmi, bentangkan kedua tangan, taklukkan dunia, bangun hidup dalam kemuliaan, dan jaga kehormatan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.